Acara ini dipersembahkan oleh Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya ini kita sebentar, tanggalnya belum dibenerin. Ya, kita ketemu lagi di segmen kabar dari mobil yang bukan dari mobil. Ya, mohon maaf nih, saya nggak dari mobil. Kenapa? Karena ini baru bangun. Tadi ngeliat ada berita yang menurut saya kayaknya nggak usah nunggu-nunggu deh. Jadi saya langsung nyalain PC, langsung rekaman aja ya. Jadi ini mungkin teman-teman udah lihat di thumbnail. Ini Arsenal ada kayaknya mau nge-push untuk cari pemain untuk dibeli di bulan Januari gitu ya. eh dan ya, saya juga ada beberapa berita yang ingin saya sampaikan, tapi karena nggak sempet untuk masukin segmen kabar dari N5 ya, karena kita pertandingannya banyak banget, jadi ya udah, saya pikir ini kayaknya cocok untuk kita kumpulin beberapa berita-berita dan yang kecil-kecil, dan kita sambil membahas ini untuk target Arsenal untuk pembelian di Januari gitu ya. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir di sini, perkenalkan dulu, channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Oke, kita akan membahas dulu ini untuk berita kita yang pertama dulu sebentar. Ya ini jadi ada beberapa update. Pertama kita ingin ngomong ini tentang Christian Mosquera. Sebenarnya kan kemarin kita udah bahas untuk update cedera ya. Jadi pada saat preview pertandingan kemarin ya, di segmen scouting lawan, saya sudah menginfokan bahwa Christian Mosquera ini menanti hasil scan yang akan dilakukan, berarti ya masih hari ini lah ya, kalau kalau hitungan jamnya Inggris, ya kemarin aja lah hitungannya. Ya jadi menanti hasil scan kemarin gitu ya, dan sudah dipastikan bahwa itu cederanya adalah cedera ankle, cedera mata kaki. Dan ini dari Sami Mokbel ini menginformasikan bahwa cederanya ini kemungkinan besar itu harus membuat dia menepi ini 6 sampai 8 minggu. Berarti kalau kita hitung sekarang, baru bisa balik sekitar awal atau pertengahan Februari. Yang menurut saya ini amat sangat disayangkan. Mosquera baru naik daun, baru apa ya? Baru baru menemukan posisinya lah di Arsenal, baru ya baru menemukan ritmenya gitu, dan harus cedera. Dan ini mungkin banyak yang, ya ini Arsenal nih apa terlalu memaksakan pemain. Kalau menurut saya sih ini bukan masalah memaksakan pemain ya. Ini Mosquera ini kemarin kita lihat memang cederanya ini karena ketika dia sedang adu udara lalu mendarat dengan posisi yang kurang bagus gitu. Jadi kalau buat saya sih ini bukan masalah kita terlalu banyak memainkan sang pemain atau mungkin dari latihan yang kurang bagus. Menurut saya nggak seperti itu. Ini adalah salah satu dari ya cedera-cedera yang bisa dibilang lagi sial aja gitu ya. Tapi ya sialnya kok sampai segininya gitu. Nah ini jadi, ya ini dari Sami Mokbel menginformasikan Mosquera ini akan cedera, akan menepi ini 6 sampai 8 minggu. Ya kita doakan aja Christian Mosquera semoga lekas pulih ya, semoga lekas bisa kembali lagi untuk bermain bersama Arsenal secepatnya gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah kita sudah meresmikan ya, ini untuk pasangan kembar dari Ekuador, Edwin dan Holger Quintero. Ya, ini sebenarnya dari kemarin kita juga sudah informasikan tentang Edwin dan Holger ini, sudah here we go. Nah, ini sudah resmi ya. Jadi ini sudah datang di Soba Realty Training Center. Ini sudah tanda tangan kontrak. Dan seperti yang sudah saya informasikan kemarin, baru bisa datang ke Arsenal sebagai pemain
akademi ya, itu di Agustus 2027 ketika kedua anak ini sudah berumur 18 tahun ya. Jadi menunggu sampai adik-adik ini umurnya 18 tahun baru bisa datang ke Inggris sebagai pemain Arsenal yang resmi ya. Saat ini ini untuk kontraknya mereka ya main dulu masih di liga mereka masing-masing di apa namanya di Ekuador ya. Nah, ini kita ya menunggu lah tadi sekali lagi untuk usia sampai usia mereka 18 tahun. Dan ini juga kalau kita bilang strategi yang apa ya sudah dilakukan oleh Arsenal untuk beberapa pemain dan sepertinya kedepannya kita akan melakukan hal-hal seperti ini lagi gitu karena Arsenal ini rencananya adalah jangka panjang jadi bukan hanya untuk semusim dua musim tapi adalah bagaimana menciptakan apa ya roda akademi roda rekrutmen di mana nanti ketika pemain ini yang sudah berusia itu mereka keluar dari Arsenal ini udah ada pemain baru pemain muda yang bisa mengisi posisi mereka tanpa kita harus beli pemain dengan harga yang luar biasa gitu ya dengan harga yang fantastis gitu. Nah ini jadi untuk Holger dan Edwin Quintero sudah resmi, sudah tanda tangan ya. Sekali lagi kita akan menunggu mereka di Agustus 2027 gitu ya. Nah yang terakhir ini yang mungkin teman-teman tunggu-tunggu ya. Ini Arsenal saat ini sedang dalam pembicaraan untuk mendatangkan Ayub Buadi. Ini yang tadi saya, kita mau beli pemain nih di Januari gitu ya. Jadi ini diinformasikan bahwa Andrea Berta ini nge-push untuk mendatangkan Ayub Buadi ini di Januari ya karena ini pemain Lille yang kabarnya sih ini Lille juga berusaha untuk mempertahankan ya kabarnya ini mau diikat dengan kontrak yang lebih panjang tapi ya kita lihat ini bagaimana negosiasinya kabarnya sih harganya sekitar 45 juta euro gitu ya jadi harga yang cukup murah usianya juga sebentar tadi saya belum udah lihat belum ya belum sebentar di sini Ayub Buadi jadi biar teman-teman juga lihat ya ini dari Lille dari Prancis usianya masih mana nih masih 18 tahun ya masih 18 tahun posisinya defensive midfield apa yang saya dengar sih ini memang kita mendatangkan Ayub Buadi ini untuk menjadi pelapis dari Martin Zubimendi ya untuk didatangkan adalah sebagai anak apa ya, anak didik yang akan kita datangkan untuk mengisi untuk pelapisnya Martin Zubimendi. Loh, kita bukannya udah ada Christian Norgard, Bang? Ya. Ya, cuman kan kita lihat juga Christian Norgard ini kayaknya masih kurang terlalu dipercaya ya oleh Arteta. Jadi Arteta sendiri kayaknya masih kurang terlalu percaya sama Christian Norgard, tapi saya rasa ya ini dengan umur 18 kalaupun datang menurut saya akan langsung masuk ke akademi dulu sih nggak langsung masuk tim utama tapi pada saat yang sama kita mau beli pemain 45 juta saya rasa nggak mungkin kita datengin pemain 45 juta euro walaupun itu harga yang harga yang bagus kalau memang ini benar seorang wonderkid ya jadi harga yang cukup bagus sebenarnya kalau kita ngomong ini adalah wonderkid tapi pada saat yang sama 45 juta saya rasa nggak akan dimasukin ke akademi. Nah, cuman adalah kalau dari saya dengan ini tahun-tahun Piala Dunia, emang mau nih si Ayub Buadi datang ke Arsenal hanya jadi pengisi untuk tim akademi gitu kan. Nah, tapi pada saat yang sama ini juga dikejar oleh berbagai klub, salah satunya Chelsea juga lagi ngejar kabarnya. Jadi ya buat saya ini agak bingung juga nih ya dalam kondisi apakah kita akan membeli terus kita masukin akademi atau ada kemungkinan lain kita beli terus kita pinjemin balik nih ke Lille gitu kan. Jadi kita beli terus kita pinjemin balik ke Lille
untuk dia terus bermain di Lille dulu sampai akhir musim gitu ya, dan kita di sini ya pakai Norgard dulu gitu. Jadi buat saya ini menjadi satu hal yang ya perlu kita lihat, perlu kita cermati dan kita tunggu juga nih ya. Dan kalau dari saya baca-baca beritanya ini kayaknya memang serius nih dari Arsenal ingin mendatangkan Ayub Buadi gitu. Jadi semoga semoga ini juga satu hal yang bisa terwujud sih menurut saya, karena memang untuk pelapisnya Zubimendi ini saat ini menurut saya ya tadi yang saya bilang Arteta sepertinya masih kurang percaya dengan Christian Norgard gitu ya. Jadi kalau memang satu posisi, dan saya juga ngomong kan dari kemarin kalau ada satu posisi yang mungkin bisa kita upgrade ini adalah untuk pelapisnya Zubimendi dan bek kanan. Nah, bek kanan sendiri sekarang kayaknya udah nggak perlu. Kenapa? Karena Ben White udah balik dan udah menunjukkan kemarin pada saat pertandingan melawan Brentford ya, bagaimana dia mainnya juga udah luar biasa. Jadi saya rasa untuk pelapis di bek kanan sudah nggak perlu. Nah, cuman untuk pelapis defensive midfield ini nih yang menurut saya kita masih perlu isi. Dan kalau dari yang saya dengar-dengar ini banyak yang bilang ini nih kalau apa maksudnya seperti gaya bermain gitulah ya, gaya bermainnya ini mirip dengan Guendouzi. Jadi Guendouzi waktu masih eranya Emery ya. Jadi itu kan waktu itu Guendouzi itu sebagai wonderkid Arsenal juga ya, yang luar biasa. Kita sempat waktu itu menggadang-gadang dia akan menjadi Patrick Vieira yang baru gitu kan. Tapi sayangnya ya seiring berjalannya waktu Arteta masuk, Guendouzi ini, Matteo Guendouzi ini ternyata secara apa ya, secara perilaku yang ternyata kurang oke, yang akhirnya itu lalu dibuang oleh Arteta. Nah, tapi secara skill permainan saya rasa waktu itu tidak ada yang meragukan untuk kemampuan dari Guendouzi. Nah, ini jadi Ayub Ayub Buadi ini disamakan dengan Guendouzi yang era itu gitu. Apa namanya? Skillnya, gaya bermainnya, agresivitasnya kira-kira ada di situ gitu ya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang ingin mencari perbandingan ya ini Ayub Buadi ini dibandingkan dengan Matteo Guendouzi era era Unai Emery itu gitu ya. Jadi ya itu teman-teman untuk apa ya, untuk update berita kita hari ini. Apakah kita akan membeli pemain di Januari? Ya, kita tunggu sekali lagi. Ini dari saya sekali lagi agak bingung juga kalau kita mau beli, apakah memang benar mau langsung dimasukin gitu kan, atau karena kalau saya rasa kalaupun si Ayub Wadi tadi dibeli langsung dimasukin, waktu bermainnya menurut saya masih akan sangat terbatas ya dengan adanya Martin Zubimendi gitu. Jadi ya ini kita tunggulah intinya bagaimana nanti Arsenal ini akan mengatasi keinginan rekrutmen ini, bagaimana untuk apa ya, menggoda gitu kan untuk mendatangkan Buadi ini. Godaannya gimana nanti dari Arsenal kita tunggu lah ya. Oke, dari saya sekian dulu teman-teman untuk update berita kita hari ini. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah like, share, dan subscribe. Dan dari saya mungkin kalau teman-teman yang sudah nonton sampai terakhir ini, mungkin kalian juga suka dengan konten-konten saya, boleh dipertimbangkan untuk join jadi membership ya. Itu dulu dari saya, terima kasih, sampai jumpa di video kita berikutnya ya.